Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan, nama saya Augustiono dengan NIM 2323310 dari kelas Tibet. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Sistem Informasi dan Manajemen Informasi. Di sini dengan judul penyimpanan berbasis ROM atau Read Only Memory. Pengertian ROM atau Read Only Memory. ROM Read Only Memory adalah jenis memori pada komputer yang digunakan untuk menyimpan data atau program secara permanen. Data yang tersimpan di dalam ROM tidak akan hilang meskipun komputer dimatikan atau tidak mendapatkan aliran listrik. Oleh karena itu, ROM termasuk ke dalam memori non-volatile atau permanen. ROM berbasis instruksi dasar yang dibutuhkan komputer saat pertama kali dinyalakan. Instruksi tersebut firmware, yaitu perangkat lunak yang tertanam langsung di dalam perangkat keras. Di sini ada ciri-ciri ROM. 1. Memiliki sifat permanen atau non-volatil. 2. Data tidak hilang ketika listrik mati. 3. Kecepatan membaca data cukup tinggi. 4. Kapasitas relatif kecil dibandingkan HDD atau maupun SSD. Cara kerja ROM. Ketika komputer pertama kali dinyalakan, CPU belum mengetahui apa yang harus dilakukan. Yang harus dilakukan pertama, tombol power ditekan atau dihidupkan. Kemudian nomor 2, CPU mengambil instruksi pertama kali di ROM. 3. BIOS dijalankan. 4. BIOS melakukan power on safe test. 5. Jika semua perangkat normal, BIOS mencari bootloader. 6. Sistem operasi dijalankan. Contoh sederhana, misalnya komputer memiliki CPU Intel, RAM 8 GB maupun dan SSD 512 GB. RAM menjalankan BIOS. BIOS mengecek RAM, terus mengecek SSD, menemukan Windows mulai berjalan. Contoh penggunaan ROM dalam kehidupan sehari-hari. 1. Komputer. BIOS atau UEFI tersimpan di ROM saat komputer dinyalakan. BIOS mengecek perangkat keras sebelum Windows dijalankan. B. Smartphone atau HP. RAM menyimpan firmware Android saat dinyalakan. Bootloader mengambil data dari ROM untuk mulai sistem operasi. Router Wi-Fi. Orang menyimpan sistem operasi mini yang mengatur 1. Pembagian alamat IP. 2. Koneksi internet. 3. Pengaturan keamanan jaringan. Kemudian ada kelebihan dan kekurangan ROM atau Read Only Memory. 1. Kelebihan, data tetap tersimpan walaupun listrik mati. 2. Sangat stabil. 4. Aman dari perubahan yang tidak sengaja. 4. Membutuhkan daya listrik kecil. 5. Umur pemakaian panjang. 6. Sangat cocok untuk firmware. Kekurangan, kapasitas lebih kecil dibandingkan HDD maupun SSD. 2. Tidak semua jenis RAM dapat diprogram ulang. 4. Kecepatan penulisan lebih lambat dibandingkan RAM. 4. Jika firmware rusak, perangkat dapat gagal melakukan booting. Nah, di sini ada kesimpulan dari ROM. ROM, Read Only Memory, adalah memori permanen yang menyimpan firmware dan instruksi dasar agar perangkat elektronik dapat beroperasi sejak pertama kali dinyalakan. Perbedaan dengan RAM yang bersifat sementara, RAM mempertahankan data meskipun tidak ada aliran listrik. Jenis-jenis ROM meliputi mass ROM, PROM, EEPROM, FFROM, dan flash ROM. Masing-masing memiliki karakteristik serta cara programnya yang berbeda. Saat ini, flash ROM merupakan jenis yang paling banyak yang digunakan karena memiliki kapasitas besar, dapat diprogram secara ulang, dan banyak
diterapkan pada komputer, smartphone, SSD, flash disk, kamera, digital, hingga berbagai perangkat elektronik modern. Oleh karena itu, RAM menjadi komponen yang sangat penting dalam memastikan perangkat dapat melakukan proses booting dan menjalankan fungsi dasar dengan andal. Mungkin sekian dari saya untuk presentasi kali ini. Jika ada kesalahan kata maupun kalimat saya mohon maaf. Akhir salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.